Girlfriend is my big boss. Part 3. Destiny Laki 7. Aura di kelas menjadi sangat mencekam. Rasanya seperti gue punya dosa yang besar banget ke Vika. Jadi setiap gue bertemu dengan Vika rasanya sungkan sekali. Seakan-akan gue sudah menzalimi sosok yang bernama Vika itu. Dosen berkata baik saya akan memberikan tugas jangka panjang buat kalian. Tugas ini memiliki jangka waktu 1 semester dan dikerjakan dalam kelompok. Untuk pembagian kelompok berdasarkan nomor akhir mahasiswa kalian. Bila kalian berakhiran 1 berpasangan dengan yang berakhiran 1. Benar-benar di luar khayalan gue di hari pertama kuliah ini. Gue kira bakal seperti saat masih di SMA di mana hari pertama bakalan diisi dengan perkenalan dan free dari pelajaran. Tapi ternyata ini di hari pertama kita sudah diberi tugas yang bobotnya udah di luar dugaan gue. Gue langsung menuju ke depan kelas di mana di sana sudah rame mahasiswa yang lain ingin melihat teman sekelompok mereka. Baru saja sampai di kerumunan. Ada seorang cewek yang sosoknya membuat gue terbengong beberapa detik. Jujur aja sosoknya yang cewek banget membuat gue betah memandangi wajahnya. Laras berkata Randy kan? Kita satu kelompok. Gue berkata iya. Kok bisa tahu? Laras berkata ya kenal lah. Kan waktu ospek kemarin kamu terkenal banget. Gue berkata oh gitu ya. Ternyata kejadian saat ospek saat itu masih membekas hingga sekarang. Tapi ambil hikmahnya sajalah dalam hati gue. Akhirnya kejadian itu ada positifnya. Yaitu orang-orang jadi lebih mudah mengenali gue apalagi di saat mencari teman sekelompok seperti saat ini. Laras berkata oh iya Ren. Kamu tahu Vika yang mana? Gue berkata Vika. Laras berkata iya. Dia satu kelompok dengan kita. Gue berkata bentar gue lihat absensi dulu. Saat gue melihat absen, gue berharap banget ada 2 atau lebih di kelas ini yang memiliki nama Vika. Karena NIM gue berakhiran 7. Jadi gue lihat dulu yang berakhiran 7. Pertama ada nama Laras. 7 kedua ada nama gue. Dan 7 ketiga ada nama Vika. Gue coba cek lagi satu persatu nama di absensi dan masih berharap ada nama Vika selain yang gue lihat barusan. Selama gue mencari ternyata hanya ada 1 nama Vika di kelas. Laras berkata gimana Ren? Kamu tahu Vika? Gue berkata tahu Ras. Itu cewek yang duduk di belakang. Yang tadi datang telat kena marah sama dosen. Laras berkata oh. Gue samperin Vika bentar ya. Gue berkata ya udah deh. Gue ke kantin bentar nemuin teman gue. Laras berkata entar kumpul di depan kampus ya. Bentar Ren. Gue berkata kenapa Ras? Laras berkata gue minta nomor HP kamu dong. Sehabis ngasih nomor HP gue ke Laras, gue langsung ngacir ke kantin. Soalnya Ciko sudah ngesemsin gue kalau dia nungguin di kantin kampus. Ciko berkata woi Ren sini. Gue lihat Ciko sedang duduk di kantin dengan seorang cewek. Ciko berkata nih Ren kenalin. Putri. Gue berkata Randy, salam gue. Putri berkata kenalin aku Putri. Gue berkata gimana tadi pelajaran pertama? Gila gue dah dikasih tugas kelompok. Padahal baru hari pertama. Ciko berkata terlambat gue. Pas mau masuk diusir ama dosennya. Gila tuh dosen. Udah tua. Galak pula. Ya udah deh akhirnya gue nangkring aja di kantin. Akhirnya kenalan deh ama nih Putri. Buset. Nih Ciko pergerakannya cepet amat. Entah apa yang dia lakuin. Sepertinya dia mudah banget buat bersosialisasi. Buktinya aja duduk bentar di kantin udah ada cewek yang nyantol ke Ciko. Gue berkata oh iya Ci. Ada kabar gawat nih. Ciko berkata apaan? Gue berkata gue sekelas sama cewek kemarin. Si Vika. Ciko berkata hahaha. Sudahlah Ren terima aja nasib.
Sudah takdir lo bakal dihantuin terus sama dia Rin. Lo sih gak ngajak-ngajak gue. Akhirnya gini kan hasilnya. Hahaha. Gue berkata sial lo Cid. Teman kesusahan gini bukannya disemangatin malah dihina. Tiba-tiba HP gue berdering. Saat gue cek ternyata SMS dari Laras yang mengatakan kalau mereka sudah nungguin di depan kampus. Gue berkata iya. Gue ke depan dulu deh Cik, Put. Ada bahas soal tugas kelompok soalnya. Ciko berkata yok. Kalau dapat yang bening tanyain nomornya Ren. To be continued, part 4.